Gimana kabarnya pada hari ini? Semoga pada sehat-sehat selalu ya. Nah, pada kali ini Ibu Karin mau menjelaskan tentang operasi hitung perkalian, pembagian, dan campuran. Oke, di mana kita akan lihat tujuan pembelajaran pada kali ini, oke? Nah, tujuannya adalah siswa dapat memahami, melakukan, menjelaskan, dan memecahkan masalah dari penaksiran hasil kali, hasil bagi, dan campuran antara dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal dengan benar. Nah, Ibu mau bertanya nih, pelajaran apa saja yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan cacah melalui perkalian, pembagian, dan campuran terlebih dahulu. Akan tetapi, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka langkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar dan baik ya, oke? Oke, berdoa selesai. Nah, oke, kita langsung mulai saja ya materi pada hari ini. Kita akan menjelaskan tentang operasi hitung perkalian, di mana perkalian dari bilangan cacah dapat dihitung dengan cara menjumlahkan secara berulang-ulang melalui hasil perkalian dari suatu bilangan tersebut. Akan tetapi, untuk menentukan hasil perkalian dari bilangan yang nilainya besar, tentunya akan lebih mudah dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara apa saja itu ya, anak-anak? Yuk kita lihat di halaman selanjutnya ya. Nah, seperti yang anak-anak ketahui, bahwa operasi hitung perkalian dilakukan dengan cara yang bersusun panjang, atau juga bisa dapat dilakukan dengan bersusun pendek, dan juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan sifat yang distributif. Nah, contohnya kalau untuk sifat yang distributif ini adalah 74 dikali 5 sama dengan di dalam kurungnya 70 ditambah 4, kemudian ditambah, maksudnya dikali dengan 5, lalu sama dengan 70 dikali 5, dimasukkan dalam kurung dulu ya anak-anak, lalu seperti ini, kemudian ditambahin dengan yang di dalam kurung ini juga, 4 dikali 5, lalu sama dengan hasilnya menjadi 350 ditambah dengan 20, yaitu hasilnya adalah 370. Perlu untuk diperhatikan bahwa dengan mengubah 74 menjadi dalam kurungnya ini 70 ditambah 4, perkalian menjadi lebih mudah untuk dilakukan dan menjadi efektif loh. Yuk kita lihat contoh yang lain di halaman berikutnya ya anak-anak. Nah, contoh lainnya, kalau ada 15 baris kursi dan setiap baris terdapat 52 kursi,
maka akan lebih mudah dihitung dengan perkalian 15 dikali 52 dibandingkan dengan menghitung jumlah kursi satu persatu ya. Mengapa bisa demikian? Karena kalau kita menghitung kursi secara satu persatu, itu akan jauh lebih melelahkan jika kita menghitung kursi tersebut secara satu persatu. Waktu yang dibutuhkan akan jauh lebih lama, bukan? Untuk menyelesaikannya dibandingkan dengan kita menghitungnya dengan perkalian 15 dikali 52. Kira-kira seperti itu ya anak-anak. Kemudian ada contoh lain nih. Lalu perkalian dapat memudahkan kita untuk menghitung jumlah dari suatu kelompok benda dengan jumlah tertentu. Misalnya, jika ada 25 kotak dan setiap kotak berisi 15 kue, kita akan lebih mudah, jauh lebih mudah ya, dalam menghitung jumlah kue itu dengan perkalian. Nah, seperti contoh yang bisa kita lihat pada halaman berikut ini, yaitu penyelesaian perkalian dengan bersusun panjang, di mana di sini ada 78 dikali 3 sama dengan 234, bukan hasilnya. Nah, caranya bagaimana dengan bersusun panjang? Yaitu dengan menghitung bilangan berikut ini, di mana 24 ini hasilnya yaitu dari 3 kali 8 sama dengan 24. Ini ya anak-anak, 3 dikali 8 sama dengan 24. Lalu ditambahkan yang di bawahnya yaitu 210 dari hasil 3 dikali 70 sama dengan 210. Nah, lalu hasil yang didapatkan dalam perkalian dengan bersusun panjang ini adalah 234 ya anak-anak. Yang dimana 234 ini diperoleh dari angka 24 ditambahkan dengan 210 ini, yaitu jadinya 234. Oke? Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, baik anak-anak. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan contoh penyelesaian perkalian dengan cara yang bersusun pendek, di mana hasil kali dari 78 dikali dengan 3 sama dengan 234. Caranya bagaimana anak-anak? Nah, ini ada cara di mana 3 dikali 8 sama dengan 24. Seperti ini ya anak-anak. 3 dikali 8 sama dengan 24. Di mana angka 2-nya ini disimpan, anak-anak. Yang ini disimpan ya. Kemudian dilanjutkan dengan 3 dikali dengan 7 ya. Dimana hasilnya adalah 21 anak-anak. Nah, kemudian 21 itu ditambah dengan angka yang disimpan tadi, yaitu 21 tambah dengan 2, yang hasilnya adalah 23 ya anak-anak. Seperti ini. Jadi hasil akhir yang didapatkan dari
78 dikali dengan 3 sama dengan 234 ya anak-anak. Nah, kemudian kita lanjut ya. Dengan operasi hitung pembagian, di mana ada juga dalam suatu bilangan di mana kita bisa mengurangi bilangan tersebut secara berulang sampai bilangan itu benar-benar habis. Contohnya nih, nah 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurang 3 dikurang 3 lagi sama dengan 3 ya anak-anak. Jadi hasil akhirnya adalah ada sebanyak 2 kali pengurangan 9 oleh bilangan 3 ini yang menjadi 3 ya hasilnya anak-anak. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Gimana caranya? Bisa ditunjukkan melalui cara berikut ini ya. 9 dikurang 3 terlebih dahulu. Ini cara pertama. Baru cara kedua, dikurangi 3 lagi. Hasil akhirnya menjadi 3 ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Selain dengan cara pengurangan berulang tadi, operasi hitung pembagian juga dapat diselesaikan dengan cara yang bersusun loh. Bagaimana ya caranya? Yuk langsung saja kita simak penjelasannya di halaman berikutnya ya. Di sini ada pembagian tanpa sisa. Dimana contohnya adalah seperti ini anak-anak. Tentukan hasil dari 14 dibagi dengan 2. Penyelesaiannya juga sama, melalui cara pengurangan berulang sama dengan 14 dibagi 7, yaitu 14 dikurang 7 dikurang 7 lagi sama dengan 0 ya anak-anak. Jadi itu caranya ada 2 kali pengurangan, mana pengurangan tersebut harus dikurangi sampai habis sama sekali, yaitu hasilnya menjadi 14 dibagi dengan 7 sama dengan 2 ya anak-anak. Oke. Yang ini tadi ada pembagian tanpa sisa dengan cara yang bersusun, dimana hasil dari 45 dibagi dengan 3 sama dengan 15 ya anak-anak. Nah, kemudian ini ada pembagian dengan sisa. Nah, contohnya kita bisa lihat, tentukan hasil dari 25 dibagi dengan 4. Penyelesaiannya bisa dilakukan dengan cara pengurangan yang berulang, seperti yang tadi ya caranya ya anak-anak. Jadi ada 6 kali pengurangan dengan sisa 1, yaitu 25 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 6 sisa 1 ya anak-anak. Dimana cara tadi dilakukan dengan 6 kali pengurangan, yaitu 25 dikurang 4, cara pertama. Lalu kurang 4 lagi, cara kedua. Dilanjutkan lagi dengan cara yang ketiga. Dilanjutkan lagi dengan cara keempat, dikurang 4 lagi.
Kemudian dilanjutkan dengan cara yang kelima, dikurang 4 lagi. Dan yang terakhir, dikurang 4 lagi cara yang keenam. Sama dengan 1 ya anak-anak jawabannya. Yaitu 1 itu merupakan bilangan sisanya. Oke, jadi hasilnya adalah menjadi 6. Ini kan 6 kali ya, 6 kali. Lalu sisanya adalah sisa 1. Dimana kita bisa ambil dari sini. Oke. Jadi hasilnya adalah 6 sisa 1 ya anak-anak. Yuk kita lanjutkan. Yang ini pembagian dengan sisa ya anak-anak. Jadi sama juga caranya dengan tadi. Namun soalnya saja yang berbeda. Tentukan hasil dari angka 245 dibagi dengan 5. Sama dengan berapa ya anak-anak? Nah, melalui cara bersusun ini kita dapat melihat bahwa angka 20 ini dihitung terlebih dahulu. Itu cara yang pertamanya. Dimana dari 245 ini kita ambil dari bilangan ini 2 angka ya anak-anak. Jadi ini 20. Diambil 2 angka, diambil 20-nya. Kan dari angka 24 ini yang paling dekat dengan yang dibagi 5 ini sama dengan 20. Dengan 20. Nah, lalu hasil dari 24 dikurang 20 kan 4. 4 dibagi 5 tidak bisa ya anak-anak. Jadi 4 ditambah dengan 5 bilangan sampingnya ini ya anak-anak. Nah, jadi 45 dibagi dengan 5. Yang hasilnya adalah 9 sini. Hasilnya 9. Jadi hasilnya adalah 24 dibagi 5, keterangannya ya anak-anak, sama dengan 4 sisa 4. Kemudian ada 4 dikali 5 sama dengan 20. Salah ya. Nah, ini 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian ada 45 dibagi 5. Jadi jawabannya tepat 9 ya anak-anak, pas jawabannya 9. Jadi ada 9 dikali 4. Maksudnya dikali 5 sama dengan 45. Jadi hasil akhir yang didapatkan adalah 245 dibagi dengan 5 sama dengan 49 ya anak-anak jawabannya. Oke, next. Ada pembagian secara partisi, di mana arti dari pembagian ini adalah pembagian dengan cara pengurangan yang berulang juga. Yuk kita coba untuk mengingat kembali melalui video yang sudah Ibu bagikan ya. Atau bisa juga melalui contoh di bawah ini. Contohnya adalah 22 dibagi dengan 11 sama dengan 22 dikurang dengan 11, lalu dikurang dengan 11 lagi sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 22 dibagi dengan 11 sama dengan 2. Karena 2 kali berulang. Jadi hasil yang didapatkan adalah 2. Tanpa sisa ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan lagi ya.
Kita akan membahas tentang operasi hitung campuran nih anak-anak, di mana adanya urutan dan aturan dalam pengerjaan operasi hitung campuran agar dapat menyelesaikan masalah dengan benar. Bagaimana tuh caranya? Yaitu yang pertama, jika terdapat operasi hitung dengan tanda kurung, maka sebaiknya dikerjakan terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, dahulukan pengerjaan operasi perkalian atau pembagian daripada operasi penjumlahan atau pengurangan. Kemudian yang ketiga, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka dapat dikerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu ya, secara berurutan. Oke, baik anak-anak. Sampai di sini dulu. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Yang pertama ada 10 ditambah dengan 15 dikali 3 di dalam kurung. Lalu dikurang 16 dibagi 2 sama dengan 10 ditambah 45. Kenapa nih 45? Karena ada 15 dikali 3 yang hasilnya adalah 45. Kemudian hasil akhirnya itu adalah 10. Ya, ini 10 ditambah dengan 45, di mana ada akumulasi dari 15 dikali 3 ini tadi. Kemudian dikurangi dengan 16 dibagi 2 ya anak-anak. Jadi 10 ditambah 45 dikurang dengan 8 sama dengan 55 dikurang dengan 8, yang hasil akhirnya adalah 47 ya anak-anak, dimana sesuai dengan keterangan di bawah ini adalah hasil diperoleh dengan mengerjakan 15 dikali 3 dengan dikurangi 16 dibagi 2 ya. Jadi hasilnya adalah 47. Lalu ada caranya. Cara yang kedua, soal yang kedua maksudnya, yaitu 150 dikurang 20 dikali 4 ditambah dengan 48 dibagi 4 sama dengan hasilnya 82. Mengapa hasilnya 82? Pertama-tama kita perlu mengerjakan yang perkalian terlebih dahulu ya, sama pembagiannya, dimana 20 dikali 4 ini sama dengan 80, dan hasil pembagiannya adalah 12 ya anak-anak. Jadi hasil akhirnya adalah 100. Kita urutkan dari kiri, dimana 150 dikurang 80 kemudian ditambahkan dengan 12 sama dengan 70 ditambah dengan 12 sama dengan 82 ya anak-anak. Dengan mengerjakan 20 dikali 4 ditambah 48 dibagi 4 terlebih dahulu ya. Oke, baik, kita lanjut. Oke anak-anak, sampai di sini dulu materi pada hari ini anak-anak. Nah, bagaimana materinya sejauh ini? Adakah yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kita diskusi bareng-bareng di sini, ataupun kita bisa diskusi lewat WA ya anak-anak, bisa private chat, atau kita bisa dengan cara
Google Meet juga ya anak-anak. Oke. Soal latihannya sudah Ibu bagikan ya anak-anak melalui Google Form. Jadi anak-anak bisa mengerjakannya terlebih dahulu, lalu dikirimkan kepada ibu ya jawabannya melalui Google Form tersebut atau melalui WhatsApp. Oke. Nah, selama proses pengerjaan soal latihan ini sebaiknya di-pause dulu ya videonya. Nanti boleh dijalankan kembali videonya setelah selesai dalam mengerjakannya. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak. Mudah-mudahan materi pembelajaran ini dapat bermanfaat dan mudah untuk dipahami untuk anak-anak semuanya ya. Terima kasih banyak karena sudah mau meluangkan waktunya dengan sangat baik untuk mendengarkan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Tetap dikerjakan soal latihannya walaupun belajar di rumah ya, dan yang paling utama jangan lupa tetap dimulai dengan doa dulu ya anak-anak. Oke, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita pada hari ini, jangan lupa kita tetap akhiri dengan doa dulu ya anak-anak. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, cheers, fighting ya anak-anak, semangat. Oke, bye-bye anak-anak.